bil khusus yaitu pengurus Badan Takmir Masjid Al-Khairiyah, para tokoh masyarakat, bini sepuh, alim ulama, para hujaj, dan juga seluruh yang hadir malam hari ini. Insya Allah yang berada di majelis ini majelis yang sangat tepat, majelis yang gak salah, majelis yang insya Allah doanya orang-orang yang berada di dalamnya mudah-mudahan sama dengan mereka yang berada di Raudhah. Amin. Amin. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang berada di Raudhah yang ada di Masjid Nabawi, insya Allah doanya bobotnya sama dengan orang yang berada di Masjid Al-Khairiyah malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan yang berada di majelis ini doanya, hajatnya mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah istiqomahkan ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak dan cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Berikanlah kesempatan pada kami untuk bisa berziarah ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ya Allah, angkatlah wabah balak dan corona dari negeri kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabah balak dan corona dari negeri kami ya Allah. Berikanlah ketabahan, kesabaran buat mereka-mereka yang batal tahun ini ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan ibadah, wafatkanlah kami dalam keadaan sujud, wafatkanlah kami dalam keadaan zikir, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini patut kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati dan langkah kita menuju tempat ini. Ibu-ibu kalau mau diukur Ustadz ngaji apa sinetron ya? Kalau nafsu yang berbicara, ikatan cinta lagi rame. Ya, pengen tahu siapa pembunuh si Roy sebenarnya. Tapi alhamdulillah karena niat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa dikalahkan semuanya. Bapak-bapak kalau mau diukur dan dibandingkan kira-kira yang rame di rumah apa mau berangkat ke masjid. Tapi ternyata semuanya bisa dikalahkan dengan hidayah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sementara ini menganggap bahwa nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga itu harta. Kita salah kalau sementara ini menganggap bahwasanya nikmat yang paling besar dan berharga itu jabatan. Padahal mohon maaf, apalah artinya harta dan jabatan kalau dia nggak sholat? Apalah artinya jabatan dan harta kalau yang bersangkutan tetanggaan dia sama masjid, tapi ternyata nggak dapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dia punya jabatan, tapi ternyata karena nggak mendapatkan hidayah dari Allah, pemimpin yang zalim dia. Korun orang yang kaya dia, tapi karena yang bersangkutan tidak mendapatkan hidayah, maka dia jadi hartawan yang bakhil. Ya, Kanaan anak yang dia durhaka, anak Nabi loh. Ini mohon maaf, apalagi anak ustaz. Anak Nabi, ya bayangkan diarik di atas pesawat, kemudian di kapal suruh naik, kemudian dia bilang kenapa nggak mau? Saya mau naik ke atas bukit, mudah-mudahan terhindar dari banjir. Anak Nabi nggak dapat hidayah, apalagi anak ustaz. Jadi wajar maaf kalau ada anak ustaz jadi pemabuk, masya Allah. Kemudian bandar togel dan sebagainya, anak Nabi aja nggak dapat hidayah. Jadi oleh karenanya malam hari ini kita mendapatkan anugerah dan nikmat, yaitu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan yang duduk malam hari ini walaupun sejenak, walaupun dia sebentar, gak usah ngomong, gak usah berbicara, gak usah nulis, kata Rasulullah. Dia gak usah ngapa-ngapain, khairu min alfi raq'ah. Maka duduknya saja dia lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 rakaat. Amin. Amin. Yang kedua, ta'zim khusus kita tunjukkan kepada makhluk yang sempurna, contoh teladan buat kita semua yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir yang menghidupkan sunnah Rasulullah, salat berjamaah, duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan kata Rasulullah, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah.
Barang siapa yang dia menghidupkan sunnahku, berarti dia tanda cinta kepadaku. Orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah sendiri yang ngomong. Apa? Nanti orang yang bersangkutan bersamaku nanti di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati. Syawal tinggal hitungan beberapa hari lagi. Ya, Ramadan sudah meninggalkan kita semuanya. Ada pertanyaan besar, setelah Ramadan meninggalkan kita, ibadah tarawih udah nggak ada lagi. Kemudian puasa Ramadan sudah kita laksanakan, tadarus kita ada di antara jamaah yang sampai 2 kali khatam dan sebagainya. Pokoknya rentetan seluruh amaliyah ibadah suci di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah ibadah kita mabrur, makbul atau mardud? Ya, karena ada 3 istilah yang berkaitan dengan ibadah. Yang pertama ada ibadahnya makbul. Ibadah makbul ini kalau dalam bahasa Arab yaitu qabala yaqbilu, yaitu diterima. Jadi makanya baginda Rasulullah itu kalau setiap pagi, Rasulullah loh, beliau kalau setiap pagi berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau kalau ba'da subuh tidak pernah tinggalkan doa ini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan. Jadi baginda Rasulullah itu mengawali hidupnya dengan 3 doa. Jadi kalau beliau habis subuh, mohon maaf, assalamualaikum, beliau nggak langsung kabur. Tapi berdasarkan hadis riwayat tersebut, baginda Rasulullah beliau rutin kalau habis subuh doain. Apa doanya? Ya Allah, berikan pada saya ilmu yang bermanfaat. Jadi ternyata ilmu yang bermanfaat itu, mohon maaf, bukan yang banyak ngaji. Ya, di sini ngaji, besok ada pengajian di musola ngaji lagi dan sebagainya. Tapi mohon maaf, jamaahnya enggak. Ngajinya rajin Ustaz. Kalau ada maulid, waduh, yang bersangkutan di mana aja dijabanin Ustaz. Tapi mohon maaf, yang bersangkutan durhaka sama orang tua. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan banyak ngajinya, sedikit ngaji tapi berkah. Amin. Yang kedua, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya baginda Rasulullah doa loh. Jadi kalau baginda Rasulullah saja dia mohon sama Allah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita jamaah lahiriah. Mohon maaf ya. Masya Allah ya. Menurut cerita riwayat hadis Aisyah, baginda Rasulullah itu kalau bulan suci Ramadan, Bu, bahkan di bulan yang lain itu tahajudnya sampai bengkak. Tahajudnya sampai bengkak kakinya. Beda-beda tipis sama jamaah lahiriah. Kalau jamaah lahiriah alhamdulillah bengkak juga dia. Karena asam urat. Itu dia. Ya. Jadi oleh karenanya kalau Rasulullah itu dia kalau ibadah nangis, Masya Allah. Sampai dalam riwayat Siti Aisyah itu tangisannya sampai membasahi lantainya beliau. Kita kalau udah ujung-ujung Ramadan nangis kita. Ya. Punya baju baru kita. Itu dia. Bedanya kalau Rasulullah, kalau beliau di bulan suci Ramadan itu sedikit makan. Kalau di bulan Ramadan sedikit makan dia. Karena banyak puasa. Beda tipis sama kita. Ya, kalau Rasulullah sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah kalau bulan suci Ramadan tidurnya sedikit. Banyakkan ibadahnya. Kalau kita sedikit-sedikit. Ya, hadirin yang berbahagia, beliau berdoa supaya amal ibadahnya diterima sama Allah. Kemudian yang terakhir, waridhon halal. Jadi Rasulullah itu minta sama Allah supaya mendapatkan rezeki yang halal, bukan banyak, halal. Ya, karena banyak kalau nggak halal buat apa? Masuk ke dalam rumah tangga kita, dia haram, masuk ke dalam perut anak-anak kita, maka akan berubah menjadi darah yang mengalir dengan darah yang haram. Nauzubillah.
Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati. Jadi yang pertama adalah ibadahnya makbul. Yang kedua, ibadahnya mabrur. Apa ibadah mabrur ini? Ibadah yang dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga setelah ibadah ada bekasnya. Ya, ada bekasnya. Ya. Jadi makanya biasanya kalau ibadah mabrur itu, saudara-saudara kalau mau menunaikan ibadah haji biasanya mudah-mudahan hajinya mabrur Pak Ustaz, kan gitu. Wah, haji berangkat ya, doain ya, mudah-mudahan hajinya mabrur, kan gitu dia. Tapi Profesor Doktor Ahli Tafsir Indonesia Bapak Quraisy Shihab beliau mengatakan, jadi bahwasanya ibadah itu dikatakan mabrur apabila yang bersangkutan itu setelah melakukan ibadah itu muncul kebaikan. Barro yaburru barron. Ya, itu artinya kebaikan. Jadi kalau yang bersangkutan habis menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji dan sebagainya, habis menunaikan ibadah haji, itu muncul kebaikan dari orang yang bersangkutan. Jadi mohon izin Pak, mohon izin ya, kalau orang yang hajinya mabrur itu bukan di sono, bukan pada waktu di sono. Kalau di sono kelihatannya mabrur-mabrur semua. Ya, mohon maaf yang nggak pernah pakai gamis, ya. Itu masjid, itu paling dekat itu kalau umroh 450 meter. 450 meter, tapi dijabanin Pak. Ya, dikejar. Kenapa? Ustaz, karena di Masjid Nabawi itu barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000. Kemudian pindah lagi ke Mekah, barang siapa yang sholatnya di Masjidil Haram maka 100.000. Dia udah hitung tuh pakai kalkulator tuh. Ya, 4 hari di Masjid Nabawi, 1000 dikali 5, 5.000 dikali 4 hari, udah kehitung sama dia. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia pulang umroh, dia ajak sama Pak Ustaz, Haji, yuk berangkat ke Al-Khairiyah, lu udah lu duluan aja. Kenapa stok pahala gua masih banyak Haji? Ya itu namanya haji kalkulator namanya. Ya, ada yang kayak begitu. Padahal kenapa? Yang disebut dengan mabrur itu setelah pulang haji. Ya, setelah pulang haji. Dan mohon maaf, orang yang ibadah haji dan umrohnya mabrur itu nggak kelihatan fisiknya, Pak. Ya, jadi jangan kita lihat bapak pulang dari umroh haji pakai gamis, olahraga pegang tasbih gitu dia, enggak. Ya, tapi orang yang hajinya mabrur kelihatan. Itu dia. Setelah apa? Setelah dia pulang. Nah, makanya disebut haji yang mabrur. Al-umratu ilal umrati kafaratu bainahuma al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kemudian ketika mendengarkan hadis ini, itu disebut, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mabirruh ya Rasulullah, apa ciri orang yang hajinya mabrur ya Rasulullah? Jadi saya menyebut ini ya, mohon maaf, mudah-mudahan ibadah puasa kita Ramadan kita yang kemarin 1 bulan kita kerjakan mabrur, amin. Mudah-mudahan tarawih kita mabrur, amin. Mudah-mudahan tadarus kita mabrur, amin. Mudah-mudahan infak, sedekah, zakat fitrah kita mabrur, amin. Ya Rabbal alamin. Setelah Ramadan muncul kebaikan. Ya. Sahabat bertanya, wa mabrur ya Rasulullah, apa ciri orang yang hajinya mabrur ya Rasulullah? Rasulullah mohon maaf cuma menjawabnya 2. Syarat dan ciri orang yang haji dan ibadahnya itu mabrur, kata Rasulullah, yang pertama apa? Thayyibil kalam. Tutur katanya baik. Itu dia. Ya, tutur katanya baik. Ya. Setelah Ramadan, sebelum Ramadan, Masya Allah, itu kalimatnya nyelekit banget. Kalau ngobrol nyelekit, ya. Kemudian kalau ngobrol menjelekin aib orang lain, aib sendiri yang gede nggak pernah dia bicarakan. Ya. Masuk Ramadan, hati-hati. Kenapa? Karena ada perkara-perkara yang dia menghilangkan pahala puasa kita. Salah satu di antaranya ghibah. Di bulan suci Ramadan, nggak mau dia membicarakan kejelekan saudaranya, nggak mau dia dusta, nggak mau dia ghibah, nggak mau dia namimah dan sebagainya. Nah, ditahan tuh selama Ramadan. Ya Allah, ya. Makanya zikir terus. Di bulan suci Ramadan zikir terus. Di bulan suci Ramadan alhamdulillah banyak baca Al-Qur'an. Amin. Di bulan suci Ramadan wirid dibanyakin. Kenapa? Thayyibil kalam. Sama, kalau orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu tidak ada kalimat kecuali zikir. Dari pertama berangkat saja udah kalimatnya, Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka
saudara-saudara kita yang tahun ini berangkat ngedengar tausiah kayak gini nangis dia. Bener Pak. Saya sebetulnya dari tahun kemarin udah berangkat bawa 29 jamaah. Haji kemarin batal lagi. Tahun ini dikirain bisa berangkat batal juga. Alhamdulillah. Insya Allah ada hikmah. Fasbir ala ma taqra khairan katsir. Bersabarlah kamu terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, termasuk saudara-saudara kita yang tidak berangkat tahun ini. Insya Allah di balik itu akan ada hikmah. Kemarin ada 11 jamaah saya dari Sukabumi Ustaz. Udah mau berangkat, udah pakai seragam Pak. Udah pakai seragam Bang ya. Pak Ustaz kita jadikan ke bandara, jadi apaan dalam hati. Ya. Akhirnya kenapa? Kita kasih tahu, kita kumpulin. Terus bagaimana Ustaz? Kita nggak jadi ya? Kayaknya kita nggak jadi nih. Kenapa? Karena di lockdown. Ada 20 negara, salah satunya Indonesia yang tidak boleh berangkat. Oh gitu ya Ustadz ya. Saya udah malu banget Ustadz, udah walimatul safar, masa pulang lagi ke Sukabumi gitu. Ya, bis mau gimana? Ya udah nginep aja deh 12 hari di sini dah. Ya, nanti pulang mudah-mudahan walimatul safar lagi ya. Terus bagaimana Ustadz? Oleh-olehnya udah beli aja di Tanah Abang udah. Masya Allah. Ya, kayak begitu. Nangis dia Pak, Masya Allah. Saya juga berat juga ngasih tahunya. Ya. Tapi mau dibilang apa? Saya kasih tahu, bapak ibu mau maksain berangkat, ya berangkat Ustaz. Tapi mohon maaf, kapalnya kebakar nanti. Kapalnya meledak dia. Oh nggak mau deh Pak Ustaz. Yuk, insya Allah sabar. Nanti kalau udah ditelepon sama Allah pasti datang. Ya, nanti yang punya rumah ngebel kita, insya Allah datang. Saat ini mungkin yang punya rumahnya nanti dulu, biar kenapa? Kangennya 2 kali lipat. Amin. Saya ngebayang itu Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz yang tadi jadi imam insya Allah berangkat. Amin. Saya nggak boleh. Saya bilang kenapa? Nggak boleh kita bilang Ustaz, udahlah jangan ngomongin haji sama umroh Ustaz. Kenapa? Muka belangsak begini, ya, utang banyak, tagihan motor 3 bulan Ustaz. Jangan ngomong gitu Bu. Bener nih, saya mau. Betapa banyak, kenapa? Karena yang namanya haji itu 3N katanya. Ya, yang pertama nisab. Nisab itu uangnya udah cukup. Ya, uangnya udah cukup, ibu nabung, kemudian dimasukin ke celengan, kemudian daftarkan 25 juta, udah dapat nomor porsi. Nisab uangnya udah cukup. Saya kemarin daftar sama istri saya sama kakak saya Jakarta Barat, itu daftar tunggunya sudah 23 tahun. Jakarta Barat sudah 23 tahun. Di Malaysia daftar tunggunya 140 tahun. Ya, 2 tahun yang lalu saya ke Papua, daftar tunggunya hampir 35 tahun. Di Papua.